Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para peternak muda, selamat datang di podcast Hub bersama saya Anan Zainul Arifin selaku moderator dari podcast kali ini. Bersama saya sudah ada empat narasumber yang akan memberikan sudut pandang mereka masing-masing. Yang pertama ada Mas Hendra, lalu ada Mas Freddy, Mas Rosid, dan juga Mas Azza. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang salah satu bahan pangan yang selalu ada di dapur masyarakat, khususnya oleh masyarakat Indonesia. Yap, apalagi kalau bukan telur. Jadi di podcast kali ini kita akan membahas topik dengan judul Teknologi Telur, Inovasi yang Menjaga Gizi dan Favorit Konsumen. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja menuju topik pembahasan yang pertama. Oke, yang pertama saya ingin bertanya kepada Mas Hendra, langsung saja. Boleh tumpul. Nah, Baik, Mas Anan. Mas Hendra, apakah terdengar? Terdengar, Oke, Mas Anan. langsung 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 saja. Saya ingin bertanya kepada Mas Hendra. Menurut pandangan Mas Hendra, kenapa sih telur itu sangat disukai atau digemari oleh masyarakat Indonesia? Monggo Mas Hendra. Wah, sangat benar ya. Telur itu bisa dibilang pahlawan tanpa tanda jasa di dunia kuliner. Mau kamu tinggal di kos-kosan sempit, mau kamu tinggal di rumah sederhana, maupun di Dagingnya restoran, enak, Bos. pasti ada menu di sana. Tapi sebenarnya Ngomong bener. kenapa sih telur jadi favorit masyarakat? Yang pertama itu ada harganya terjangkau. Ini penting banget ya. Dengan harga yang nggak bikin dompet menjerit, kita bisa dapat sumber protein yang berkualitas. Jadi kalau lagi tanggal tua, telur sering jadi penyelamat hidup banyak orang. Terus kemudian cara mengolahnya yang super gampang. Telur itu kayak bahan makanan yang nggak eh, nggak rewel. Mau direbus, digoreng cepat, ditumis bareng sayur maupun dipanggang, semuanya bisa. Bahkan kalau lagi buru-buru tinggal diceplok maupun didadar. Selesai dalam 1 menit. Kemudian yang menarik, telur itu rasanya dapat diterima semua kalangan usia, baik anak kecil, orang dewasa, apalagi lansia masih bisa menikmati. Dari sisi nutrisi juga nggak main-main, telur punya protein yang tinggi, asam amino lengkap, vitamin A, D, E, dan B12, folat, dan mineral penting kayak selenium dan folat. Jadi satu bahan sederhana, tapi gizinya sangat lengkap. Yang terakhir yang nggak kalah penting juga, telur tersedia sepanjang tahun. Produksinya relatif stabil kalau dibandingin komoditas lain. Jadi masyarakat nggak perlu khawatir soal stok telur karena mudah didapat, mudah disimpan, dan relatif tahan lama. Cocok banget buat jadi andalan di dapur. Jadi kalau ditanya kenapa telur disukai banyak orang, jawabannya simpel dan praktis. Murah, bergizi, fleksibel, eh, dan mudah didapat. Telur itu ibaratkan sahabat yang setia yang selalu ada saat dibutuhkan. Begitu Mas Anan menurut pendapat saya. Oke, oke, menarik pandangan dari Mas Hendra. Oke, langsung saja kita menuju ke narasumber yang kedua. Kali ini saya ingin bertanya kepada Mas Freddy selaku peternak yang berfokus di teknologi mungkin ya. Ini topik yang cukup menarik menurut saya pribadi, Mas Freddy. Langsung saja pertanyaannya itu inovasi apa yang menurut Mas Freddy bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas telur itu sendiri? Monggo dijawab, Mas Freddy. Oke, siap Mas Anan. Terima kasih Mas Anan telah diundang ke podcast kali ini, nggih. Jadi gini Mas, menurut saya ada beberapa inovasi yang biasa saya sampaikan kepada peternak. Yang pertama itu berkaitan dengan penggunaan kandang sendiri. Penggunaan kandang pada ayam petelur kan memiliki imbas yang besar terhadap hasil produksinya. Jadi kandang itu sebisa mungkin kita buat yang nyaman, seperti halnya pada kandang close house, di mana temperaturnya terjaga, ventilasinya bagus, cahayanya terjaga juga. Jadi ayam itu nyaman,
tidak stres dan bisa memproduksi telur yang kualitasnya bagus begitu Mas Anan. Selanjutnya yang kedua yaitu yang paling penting ini ada dari segi pakan. Dari segi pakan ayam petelur harus memenuhi segala nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan ayam, terutama pada saat ayam itu sedang memproduksi telur, sehingga telur yang diproduksi itu tidak ada abnormalitas dan telur itu bisa berkualitas. Seperti halnya dengan penambahan minyak flaxseed biji-bijian atau minyak ikan di mana itu bisa menambah omega 3 dan penggunaan dari penambahan beta karoten di mana itu bisa menjadikan yolknya itu menjadi lebih oranye. Selanjutnya yang ketiga yang tidak kalah penting Mas Anan itu ada biosecurity kandang. Biosecurity kandang ini mm, langkah menjaga supaya kandang itu tidak terkena virus, penyakit, atau bahkan bakteri dari luar yang bisa terbawa itu dari manusia ataupun dari kendaraan yang keluar masuk kandang transportasi begitu Mas Hanan. Oke, oke. Berarti poin utamanya itu tentang teknologi dan juga formulasi dan juga manajemen ya, Mas Freddy, Oke, utamanya. leres Mas Hanan. Oke, oke, menarik, menarik. Baik, selanjutnya langsung ke pertanyaan ketiga saja. Langsung saya ingin bertanya kepada Mas Aza. Mas Aza, pertanyaan saya ini mungkin apa ya? Sorry, sorry. Ini dari Mas Rosid dulu. Dari Mas Rosid. Halo, Mas Rosid. Ya, bagaimana Mas Anan? Oke, ini cukup menarik menurut saya karena Mas Rosid juga salah satu pelaku di sebagai peternak unggas. Langsung saja pertanyaannya, menurut Mas Rosid bagaimana sih kandungan gizi supaya telur itu tetap terjaga sampai dikonsumsi oleh para customer atau konsumen sendiri? Monggo Mas Rosid. Oke, terima kasih kepada untuk Mas Anan yang sudah mengundang kami untuk dapat hadir di podcast Hub ini. Eh, Menarik sekali pertanyaan dari Mas Anan ini sendiri, yakni terkait pengolahan teknologi pasca panen dari telur itu sendiri. Jadi ketika tadi Mas Freddy sudah menjelaskan inovasi-inovasi atau teknologi yang dapat meningkatkan mutu dan kualitas dari telur itu, eh, mungkin akan sangat disayangkan ketika telur yang sudah diinovasi sedemikian rupa itu turun kualitasnya karena salah di dalam pengolahan pasca panennya. Mungkin eh, ada beberapa pengolahan pasca panen yang menurut saya dapat menjaga kualitas dan mutu dari telur itu sendiri. Mungkin yang pertama, kita mulai dari yang pertama itu kita dapat menjaga higienitas dari telur itu sendiri dengan kita mencuci telur itu sendiri setelah kita panen di peternakan ayam. Jadi setelah dipanen, telur-telur tersebut sebaiknya dicuci terlebih dahulu agar eh, ketika ada kotoran-kotoran yang menempel pada telur itu sendiri dapat hilang. Jadi dapat mempertahankan higienitas dari telur itu sendiri sampai ke tangan konsumen. Jadi dapat terhindar dari bakteri-bakteri patogen yang dapat masuk ke dalam telur seperti salmonella ataupun juga bakteri E. coli yang dapat merusak kandungan telur itu sendiri. Lalu yang kedua, inovasi yang kedua pengolahan pasca panen ini, yakni kita dapat inovasi, menginovasi telur-telur yang sudah kita panen, yang sudah dicuci tentunya dengan eh, kita kemas dengan menggunakan vakum. Telur-telur tadi yang sudah dipanen dimasukkan dalam plastik yang tentunya sudah food grade atau sudah kualitas untuk sesuai standar untuk makan. Jadi eh, dimasukkan ke dalam plastik food grade itu tadi lalu divakum agar menjaga dari mutu dan kualitas telur itu sendiri agar tidak ada kontaminasi-kontaminasi yang ada di luar masuk ke dalam telur itu sendiri.
yang juga dapat kita labelin untuk pencatatan produksi. Jadi tanggal berapa diproduksi dan juga kita dapat mencatat di plastik tersebut dengan kadaluarsa dari telur itu sendiri. Yang ini merupakan bentuk transparansi untuk konsumen. Untuk yang ketiga, mungkin inovasi pasca panen dari telur, yakni dengan kita menyimpan di suhu yang dingin. Jadi ketika kita menyimpan telur-telur tadi yang sudah dikemas tadi di dalam suhu yang dingin, kita dapat menjaga tekstur dari putih telur sendiri. Lalu juga dapat menjaga stabilitas dari gizi telur dan juga dapat memastikan telur-telur tersebut segar sampai ke tangan konsumen. Semua itu agar telur yang kita nikmati sudah memenuhi standar keamanan pangan yang tinggi, yang mana tidak dapat eh, terkontaminasi oleh patogen-patogen atau bakteri-bakteri yang dapat merusak mutu dan kualitas telur itu sendiri. Akan sangat disayangkan ketika telur yang sudah diinovasi sedemikian rupa itu tadi malah salah dalam pengolahan pasca panennya itu sendiri. Mungkin itu dari saya, Mas Anan. Oke, oke. Sangat menarik ya poin dari Mas Rosid. Saya sangat tertarik sebenarnya. Oke, berarti langsung lanjut saja ke pertanyaan terakhir. Terima kasih Mas Rosid. Saya ingin bertanya kepada Mas Azza. Boleh dilihatkan Mas Azza? Oke Mas Azza, saya ingin bertanya kepada Mas Azza selaku customer dan juga konsumen dari hasil ternak itu sendiri. Mungkin pertanyaan ini mewakili banyak orang juga ya. Apa sih harapan Mas Azza sebagai masyarakat terhadap produk telur untuk saat ini dan mungkin untuk kedepannya? Monggo Mas Azza dijawab. Harapan saya untuk peningkatan produk telur ini yaitu adalah untuk bisa ditingkatkan lagi ketertarikan konsumen terhadap produk telur. Cara meningkatkannya itu seperti membuat telur dengan warna yang lebih oranye pada yolk dengan cara menambahkan beta karoten pada pakan ayam. Lalu bisa membuat telur yang memiliki kandungan omega 3 yang lebih tinggi dengan penambahan minyak flaxseed atau minyak ikan pada pakan telur. Lalu yang ketiga, membuat telur dengan kerabang tebal agar tidak mudah pecah, bisa dengan menambahkan kalsium pada pakan ayam. Lalu membranding telur ayam free cage. Free cage adalah ayam yang dipelihara dengan teknik umbaran, agar ayam lebih hidup leluasa dan lebih memuliakan ternak. Sehingga teknik umbaran tadi sesuai dengan slogan You are what you eat. Mungkin itu saran dari saya sebagai konsumen, Mas Anan. Oke, oke. Menarik, menarik, menarik. Apakah ada ini tambahan dari narasumber yang lain mungkin atau sudah cukup? Mungkin Oke, saya sedikit kira tambahan cukup ya. ya. Karena gimana? Sudah cukup Mas Anan. Oke, oke. Mungkin karena Sudah keterbatasan cukup. waktu juga, karena keterbatasan waktu yang telah diberikan, jadi mungkin cukup di sini saja kita akhiri. Terima kasih kepada 4 narasumber, pada Mas Indra, Mas Freddy, Mas Rosid, dan Mas Haza yang sudah mau datang dan memberikan opini mereka masing-masing di podcast saya. Terima kasih juga kepada para peternak muda yang sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga obrolan dan diskusi tadi bisa bermanfaat untuk kita semua di kedepannya. Cukup sekian Amin. podcast hub dari saya Anang Arifin sebagai moderator podcast kali ini. Izin undur diri. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta dari ujung Waalaikumsalam kandang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.